Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah tentang kurban, yang mana materi ini saya ambil dari Munas Tarjih Muhammadiyah ke-28 di kota Palembang. Kurban itu di dalam bahasa Arab bernama tadhiyah. Jadi kurban itu di dalam bahasa Arab bernama tadhiyah. Sedangkan hewan yang dikurbankan bernama udhiyah. Jadi kurban itu dinamakan tadhiyah, hewan yang dikurbankan bernama udhiyah, sedangkan orang yang berkorban dinamakan dengan mudhohi. Lalu karena kita membahas permasalahan kurban, maka di sini akan ada 3 poin. Yang pertama adalah poin jumlah kurban. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jundab bin Sufyan, dari Jundab bin Sufyan, qala, beliau berkata, syahidtul adha, aku pernah menjumpai Idul Adha atau Yaumun Nahri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma, maka ketika qadha sholatahu, Nabi menyelesaikan sholatnya, yaitu menyelesaikan sholat Idul Adha, bin nasi, bersama dengan para sahabat, nadhara ila ghonamin, beliau mencari atau beliau melihat kepada kambing, qad dzubihat, yang telah disembelih. Jadi setelah Nabi menyelesaikan sholat Idul Adha, beliau melihat ada orang yang menyembelih hewan kurban, yaitu kambing, yang disembelih sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Lah, maka setelah Nabi tahu ada kambing yang disembelih sebelum Idul Adha, Nabi mengatakan, faqala, man dzabaha qablas sholati falyadbah syatan makanaha wa man lam yakun dzabaha
falyadbah alasmillahi. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sembelihan itu dianggap sembelihan biasa, tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih setelah melaksanakan sholat id, maka hendaknya dia sebelum menyembelih mengucapkan bismillah. Jadi berdasarkan hadis ini, maka seseorang ini berkorban sebenarnya cukup hanya dengan seekor kambing. Seekor kambing ini bisa digunakan oleh satu keluarga. Jadi hukum kurban itu jumhur ulama mengatakan sunnah, akan tetapi sunnahnya hanya 1 tahun sekali kalau dia mampu. Akan tetapi hukumnya sunnah 1 tahun sekali itu khusus bagi orang yang memiliki keluarga. Contoh, saya sudah menikah, saya punya istri dan saya punya anak. Saya sebagai keluarga, kepala keluarga, ini kata sebagian ulama, sunnah menyembelih hewan kurban ini setahun sekali. Akan tetapi bagi orang yang jomblo seumur hidup, jomblo seumur hidup itu ya dari lahir sampai meninggal dunia tidak menikah, maka kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, sunnahnya adalah sunnah ainiyah, cukup dilaksanakan seumur hidup 1 kali. Itu kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama dari Syria. Jadi kalau kita berkeluarga, maka hukumnya sunnah kifayah, yaitu dilaksanakan hanya setahun sekali, 1 orang cukup untuk 1 keluarga. Kemudian jumlah hewan kurban sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah 1 orang atau 1 keluarga cukup dengan seekor kambing. Maka hadis selanjutnya dikatakan, hadis riwayat Imam Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, kunna adalah kami, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah, fi safarin, di dalam safar. Fahadharon nahru, maka kita mendapati tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Fashtarokna fil ba'iri an asyarah wal baqarah an sab'ah, maka kami menyembelih hewan unta untuk 10 orang dan sapi untuk 7 orang. Jadi kalau sapi itu 7 orang, unta 10 orang, sedangkan kambing untuk 1 orang, dan bisa digunakan untuk 1 keluarga. Ini jumlah hewan kurban. Kemudian poin yang kedua adalah distribusi hewan kurban. Distribusi hewan kurban di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-28 dan Al-Hajj ayat ke-36. Di dalam ayat yang saya garis bawahi, Allah Ta'ala mengatakan,
fakulu minha wa at'imul ba'isal fakiro. Allah mengatakan fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya, yaitu dari hewan kurban tersebut. Wa at'imul ba'isal fakiro, dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Dari kalau di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28 disebutkan bahwasanya korban itu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk orang yang berkorban, yang kedua untuk orang yang sengsara lagi fakir. Tetapi kita tidak boleh hanya menggunakan satu ayat saja, karena ada ayat lain yang menjelaskan juga. Di dalam ayat yang menjelaskan juga, yaitu surah Al-Hajj ayat yang ke-36, Allah mengatakan fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Wa at'imul qani, berilah makan kepada orang yang merasa cukup atau orang yang tidak meminta-minta. Wal mu'tar, dan berilah juga kepada orang yang meminta-minta. Jadi kalau di surat Al-Hajj 28, hewan korban itu untuk orang yang berkorban dan untuk orang yang fakir. Tetapi dalam Al-Hajj ayat yang ke-36 diberikan kepada orang yang berkorban, orang yang tidak meminta-minta, dinamakan dengan ihda. Ihda itu memberikan hadiah. Yang ketiga diberikan kepada orang yang meminta-minta. Siapakah orang yang meminta-minta itu? Orang yang meminta-minta itu di dalam Al-Hajj ke-28 yaitu al-fakir, orang yang fakir. Apakah hanya orang fakir saja? Di halaman yang kedua ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan Anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengkabarkan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarohu, memerintahkan kepada Ali ayyakuma ala budni, untuk mengurusi hewan kurban. Wa amarahu, dan memerintahkan kepada Ali ayyaksima budnahu kullaha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk membagi apa? Luhumaha, daging hewan kurban, wa juludaha, dan kulit hewan kurban, wa jilalaha, dan pelana kurban, fil masakin, kepada orang miskin. Jadi di sini ada ucapan fil masakin, kepada orang miskin. Jadi yang dinamakan dengan hewan kurban itu diberikan kepada yang meminta-minta, itu identik dengan orang fakir, sebagaimana dalam surah Al-Hajj yang ke-28, dan juga kepada orang miskin sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi diberikan kepada orang yang meminta-minta, yaitu orang fakir dan miskin, lalu diberikan sebagai ihda atau hadiah, lalu dikonsumsi kepada dirinya sendiri. Lah, akan tetapi sebagian ulama merinci keafdolannya.
merinci keafdolannya. Afdol yang paling tinggi atau keutamaan yang paling tinggi di dalam membagikan hewan kurban, yang pertama adalah orang yang berkorban atau mudhohi ini dia hanya mengambil sedikit, tidak sampai sepertiga. Ya mungkin hanya untuk makan siang atau untuk makan malam secukupnya lah. Kira-kira kalau daging dengan balung hanya setengah kilo, dia tidak mengambil sepertiga, tapi dia mengambil seperlunya saja untuk makan siang atau untuk makan malam. Dia tidak mengambil banyak. Nah, dia mengambil seperlunya. Kata ulama, untuk tabarruk, mengambil barokah daripada hewan yang dikurbankan. Sisanya ini diberikan kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang yang membutuhkan. Jadi dia hanya mengambil sedikit, kemudian sisanya semuanya diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Ini adalah derajat keafdolan yang paling tinggi. Kemudian keafdolan selanjutnya, kata sebagian ulama, yaitu orang yang berkorban dia mengambil sepertiga daripada hewan yang dia sembelih. Apakah sepertiga itu dagingnya atau bagiannya, kemudian 2/3 itu diberikan kepada al-fuqara wal masakin, tidak diberikan kepada orang kaya, karena orang kaya sudah korban. Orang yang fakir miskin dia belum korban, jadi dia mengambil sepertiga haknya, kemudian yang 2/3 dia berikan kepada al-fuqara wal masakin. Lah kenapa tidak diberikan kepada orang kaya? Orang kaya sudah korban, orang kaya sering makan enak, jadi orang kaya nggih, ya karena dia sudah korban ya tidak perlu dapat. Lalu keafdolan yang ketiga adalah mudhohi atau orang yang berkorban mengambil sepertiga daging kurban untuk dirinya dan keluarganya, kemudian yang sepertiga dia sedekahkan kepada fuqara dan masakin, yang sepertiga diberikan kepada orang kaya dan orang yang mampu sebagai hadiah. Ini keafdolan yang ketiga. Jadi yang paling pertama yaitu orang yang berkorban hanya mengambil sedikit, kemudian sisanya diberikan kepada fuqara wal masakin. Keafdolan yang kedua, orang yang berkorban mengambil sepertiga, kemudian 2/3 diberikan kepada fuqara dan masakin. Atau yang ketiga, dia mengambil sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fuqara dan masakin, dan sepertiga diberikan kepada orang yang kaya atau orang yang mampu. Jadi itu ada keafdolan sendiri-sendiri. Ada keafdolan sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya, poin yang ketiga adalah permasalahan di dalam kurban. Di sini ada 3 permasalahan kurban yang selainnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Permasalahan kurban yang pertama adalah kepanitiaan kurban. Berkaitan dengan kepanitiaan kurban, dikatakan bahwasanya kepanitiaan korban itu adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Allah mengatakan wa ta'awanu
'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong menolong di dalam kebajikan dan di dalam ketakwaan. Dan kurban adalah bentuk ketakwaan. Maka dari itu kepanitiaan kurban adalah bentuk daripada ta'awun yang baik atau saling tolong menolong yang sangat baik. Sehingga apa? Sehingga kalau diadakan kepanitiaan kurban, maka terjadi efektivitas dan efisiensi di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Lalu, apakah di zaman Nabi pernah ada panitia kurban? Jawabannya tidak ada. Tapi Nabi pernah meminta Ali bin Abi Thalib untuk ngurusi kurban. Berdasarkan hadis yang di dalam lembaran ini, anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengkabarkan, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan Ali ayyakuma ala, untuk mengurusi. Kata ayyakuma ala, untuk mengurusi, ini oleh ulama-ulama Muhammadiyah dikiaskan dengan yang namanya seakan-akan Ali itu dianggap sebagai panitia. Dari kata ayyakuma ini, ulama-ulama Muhammadiyah mengatakan inilah yang dijadikan dalil. Apa itu? Sebaiknya di dalam kurban itu ada kepanitiaan. Sekarang panitia itu apa tugasnya? Biasanya ada 2 tugas, meskipun ditambahi 1 tugas lagi. Biasanya panitia itu ngurusi masalah hewan yang disembelih. Yang kedua, ngurusi masalah distribusi kurban. Itu biasanya tugas dari panitia, ngurusi hewan yang akan disembelih. Yang kedua, biasanya ngurusi distribusi kurban. Meskipun kadang-kadang kepanitiaan kurban juga diminta untuk mencarikan hewan kurban, tapi biasanya ngurusi hewan yang disembelih. Yang kedua adalah ngurusi hewan yang didistribusikan tersebut. Lah itu hewan yang distribusikan itu, nah niki biasanya yang ahli niku teman-teman dari juleha alias juru sembelih halal, juleha. Tapi ngeten, fikih sembelihan dengan fikih kurban itu berbeda, tapi juga ada persamaannya. Kalau fikih sembelihan ini tidak hanya mengurusi sapi, kambing, dan unta, tapi ngurusi juga bebek, ngurusi mentok, ngurusi ayam. Tapi kalau fikih kurban hanya hewan kambing, unta maupun sapi. Kalau fikih sembelihan itu kan dilaksanakan sewaktu-waktu. Tapi kalau fikih kurban dilaksanakan selama 4 hari saja, 10, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau fikih kurban itu waktunya sempit, hewan yang disembelih pun juga hanya 3. Kalau fikih sembelihan waktunya luas, hewan yang disembelih pun juga banyak niku. Lah, jadi saya ulang lagi, dalam kepanitiaan kurban ini biasanya ngurusi hewan yang disembelih atau urusan penyembelihan, yang kedua ngurusi distribusi daging hewan kurban.
Kemudian permasalahan yang ketiga adalah hukum berkorban untuk orang yang meninggal dunia. Apa hukumnya orang yang berkorban tapi diniatkan kepada bapaknya yang sudah meninggal dunia atau ibunya yang sudah meninggal dunia atau istrinya yang sudah meninggal dunia atau suaminya yang sudah meninggal dunia? Maka jawabannya adalah, kalau menurut minoritas ulama atau sebagian kecil dari ulama, hukumnya adalah boleh. Namun menurut mayoritas ulama, hukumnya tidak diperbolehkan. Dan pendapat yang rajih atau pendapat yang paling kuat adalah hukumnya tidak diperbolehkan berkorban dengan niat atas nama mayit. Itu hukumnya tidak diperkenankan. Apa alasannya? Alasannya adalah orang yang berkorban itu harus punya niat, sedangkan mayit itu tidak punya niat. Saya berkorban, saya punya niat, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, kalau mayit itu dia tidak punya niat karena dia sudah mati, mayit sudah tidak bisa beribadah lagi. Lah, mayit yang sudah tidak bisa beribadah lagi, maka dia tidak memiliki niat. Nah, mayit niatnya apa? Dia sudah mati, dia tidak punya kewajiban untuk beribadah, dia tidak punya taklif, maka mayit tersebut ya tidak memiliki kewajiban untuk berkorban. Lah, kecuali dua hal. Diperbolehkan seseorang berkorban atas nama mayit. Satu, orang yang sebelum meninggal dunia dia punya niat. Yang kedua, dia punya nazar. Maaf, dia punya wasiat. Atau yang kedua, dia punya nazar. Kalau dia punya wasiat sebelum meninggal dunia, atau sebelum meninggal dunia dia juga punya nazar, maka hal ini diperbolehkan. Contoh, ada orang yang sudah membeli hewan kurban yang siap untuk dikorbankan. 2 hari sebelum hewan itu disembelih, dia ternyata meninggal dunia. Maka hewan korban tersebut diperbolehkan diniatkan kepada orang yang meninggal dunia. Jadi saya ulang lagi, ada orang sebelum meninggal dunia dia sudah membeli hewan kurban. Nah, kemudian sebelum masuk di hari raya Idul Kurban ternyata dia meninggal dunia. Kemudian hewan itu disembelih dengan niat pahalanya untuk dia, ini diperbolehkan. Kenapa? Yaitu bagian dari wasiat. Apa wasiatnya? Ya sebelum mati dia memiliki apa? Wasiat untuk berkorban. Ini diperbolehkan. Yang kedua, kalau dia punya nazar. Kalau dia punya nazar itu pun juga diperbolehkan. Asalkan uang itu adalah uang dirinya sendiri, bukan uang dari keluarganya. Nah, itu kalau uang sendiri boleh, tapi kalau uang anaknya tidak boleh. Nah, itu yang tidak diperbolehkan.
Lah, jadi saya ulangi lagi, berkorban untuk orang yang meninggal dunia diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah mati, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat yang diyakini oleh jumhur ulama termasuk Muhammadiyah. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam surah Al-Najm ayat 38 hingga 39, alla taziru waziratun wisra ukhra, bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah ia usahakan. Lah terus kalau sudah terlanjur bagaimana? Dia berkorban untuk orang yang meninggal dunia, maka dinamakan dengan sodakoh saja, tidak dinamakan dengan hewan kurban. Ya cuma bagi-bagi daging saja, bagi-bagi daging mawon nih, tidak dinamakan dengan hewan kurban. Terus apa dalilnya? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Terus jadi berkorban untuk orang yang mati hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau itu nazar, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nazar dari orang yang sebelum mati dia sudah bernazar, sudah memberi uang kepada anak-anaknya, maka ini diperbolehkan. Dalilnya riwayat Imam Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, anna Sa'ad bin Ubadah, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meminta fatwa kepada Nabi. Apa permintaan fatwa dari Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi? Inna ummi matat wa alaiha nadrun, ya Rasulullah, ibuku ini mati dan ibuku memiliki nazar. Faqala, Nabi mengatakan, ikdihi anha, tunaikan nazar daripada ibumu. Jadi kalau sudah nazar maka harus ditunaikan, meskipun orang itu kalau mau bernazar hukumnya itu makruh, tapi kalau sudah diucapkan wajib untuk dilaksanakan. Hukum nazar itu dasarnya makruh, kalau sudah diucapkan wajib untuk dilaksanakan. Kenapa nazar itu hukumnya makruh? Diucapkan, Nabi mengatakan la yustakhraju illa min bakhilin, nazar itu tidak diucapkan kecuali keluar dari mulutnya orang bakhil. Nazari sing ngomong wong bakhil, kata Nabi. Kenapa? Contoh ngeten, ada orang nazar, saumpama anakku engko ketompo PNS, aku arep beleh sapi siji tak nggo sedekah. Itu kalau keterima PNS. Kalau tidak keterima, tidak jadi menyembelih seekor sapi, berarti wong util nih. Itu namanya orang yang pelit, kata Nabi. La yustakhraju illa min bakhil. Nah, itu tidak keluar kecuali dari mulutnya orang yang bakhil, wong sing util niku. Nah, tapi kalau nazar itu baik, ya harus dilaksanakan. Jadi hukum mengucapkan nazar itu makruh, tapi kalau sudah diucapkan wajib
untuk ditunaikan. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar menaati Allah, hendaklah ia menaatinya. Wa man nadzara ayyasiyahu, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala yaksihi, maka janganlah bermaksiat kepada Allah. Jadi nazar itu, kalau nazar itu berupa ketaatan ya dilaksanakan. Tapi kalau nazar itu berupa kemaksiatan, maka tidak usah dilaksanakan. Jadi hukum berkorban untuk orang yang mati, hukumnya tidak boleh kecuali dengan akad nazar, yang kedua dengan akad wasiat. Kalau sudah terlanjur ya dianggap sebagai sedekah biasa saja. Kemudian permasalahan berikutnya, menukar kulit sapi dengan kambing. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya panjang, tapi yang dibaca hanya yang digaris bawahi saja. Wala tabi'u luhumal hadyi wal adhahi, dan janganlah kalian menjual daging kurban dan juga daging dam. Dam itu kan daging dam itu nggih hewan dam. Karena seseorang itu melanggar ibadah haji, maka dia harus membayar dam. Nabi mengatakan wala tabi'u luhumal haji, janganlah kalian menjual daging al-hajju. Hajju itu identik dengan dam. Wal adhahi, dan janganlah kalian menjual daging kurban. Lalu di dalam hadis selanjutnya dikatakan, hadis yang paling bawah, wala yu'tiya fi jizaratiha minha syai'an, dan janganlah kulitnya atau dagingnya atau apapun ini diberikan sebagai opah jagal. Jadi di sini ada dua larangan, yaitu larangan daging kurban itu diperjualbelikan termasuk kulitnya. Lalu yang kedua, ada larangan kulit maupun daging hewan kurban tidak boleh dianggap sebagai upah penyembelihan atau panitia kurban. Lah, berkaitan dengan hukum menukar kulit kurban, yaitu terutama sapi dengan kambing, di dalam ilmu fikih, khilaf ini atau perbedaan pendapat ini adalah khilaf yang muktabar. Khilaf muktabar itu khilaf yang diakui keberadaannya. Karena apa? Karena sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak boleh secara mutlak, akan tetapi sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh. Dan boleh ini adalah pilihan terakhir. Oke? Boleh ini adalah pilihan terakhir. Kalau di Muhammadiyah mengatakan hukumnya diperbolehkan, asalkan satu, tidak bagian dari upah, yang kedua, kulit korban ini dijual, kemudian hasil penjualannya dibelikan daging
sapi atau daging kambing kembali, kemudian dibagi-bagikan. Yang ketiga, panitia korban atau orang yang berkorban tidak bisa mengurusi kulit korban, tapi ini adalah pilihan terakhir. Kalau gadah rencang diwingi cerita, dia pernah kuliah di Malaysia. Di Malaysia niku, kalau orang itu korban, kepalanya, kakinya, jeroannya, kulitnya dibuang. Itu teng Malaysia. Lah, itu dibuang. Kadang-kadang dikubur, kadang-kadang dibakar. Tidak dipakai. Nah, itu kalau di Indonesia termasuk mubadzir atau membuang-buang harta. Lah, tapi kalau seandainya panitia korban atau orang yang berkorban itu mampu untuk mengelola kulit korban, maka sebaiknya tidak usah dijual. Tapi kalau ada dua pilihan, iki lulange dipendem lalu tidak menghasilkan uang, lalu pilihan yang kedua, kulitnya ini dijual, kemudian uang hasil penjualan diberikan daging, maka pilihan yang kedua ini yang harusnya diambil. Kenapa? Ya, Allah itu tidak suka perbuatan yang mubadzir. Lalu, tapi ini pilihan terakhir. Daripada di gua, mending didol. Tapi tidak boleh kembali kepada siapa? Dianggap sebagai nopo, opah, atau tidak boleh kembali kepada siapa? Orang yang berkorban. Apalagi uangnya diberikan kepada orang yang berkorban, itu tidak boleh. Apalagi uangnya diberikan kepada panitia, dianggap opah, itu tidak boleh. Nah, saya ulangi lagi nggih. Menjual kulit sapi kemudian dibelikan kambing atau dibelikan daging, itu adalah pilihan terakhir. Daripada kulitnya dibuang, tidak bermanfaat, maka diperkenankan, dan itu pilihan yang terakhir. Jadi bukan pilihan yang utama nih. Nek saged nggih diopeni, nek saged. Tapi nek kula niku biasane nggih. Jadi berkorban itu kan yang paling bagus. Orang itu berkorban, menyembelih hewan korban di rumahnya sendiri. Kula niku nek mboten nate korban niku tumut kalih kampung mboten nate. Kula biasane niku korbane korban kambing, saya sembelih sendiri, saya bagikan sendiri, saya urus sendiri semuanya. Lah, kulit kambing yang saya tidak bisa ngurusi, saya hadiahkan kepada orang lain. Ini sebagai hadiah. Perkara rembuk dol ya terserah, ini saya serahkan kepada orang lain. Nah, biasa seperti itu. Jadi urutan penyembelian yang paling afdol masalah korban, yang pertama adalah orang itu menyembelih hewan korbannya sendiri. Ini yang paling afdol. Seandainya penyembelihan korban itu harus di masjid, kalau dia bisa menyembelih sendiri, maka sebaiknya pun juga menyembelih sendiri. Tapi nek ndredeg mboten angsal. Nek mboten, kalau memang tidak bisa jangan. Nah, terus akhirnya ngawur. Nah, lalu yang kedua, ini keafdolan yang kedua, kalau dia tidak bisa menyembelih hewan itu sendiri, maka seyogyanya dia melihat hewan yang disembelih. Sapi kan tidak mungkin 7 orang belih bareng-bareng, betul mungkin. Lah, ini 7 orang yang berkorban, sebaiknya dia melihat hewan yang disembelih. Niku afdolnya nih. Nah, disembelih dilihat nih. Lalu yang ketiga yang terakhir adalah
kalau tidak bisa menyembelih mboten tegel beleh nggih mboten usah delok mawon. Itu yang terakhir. Itu pilihan yang terakhir. Niku nggih, jadi yang selanjutnya halaman terakhir. Halaman yang terakhir. Pengalihan dana hewan kurban untuk membantu korban bencana. Ini pembahasan yang terakhir. Terus saya ulangi lagi, fikih kurban itu lebih luas daripada fikih sembelihan. Lah, jadi dulu di tahun 2010 pernah terjadi bencana yang berurutan. Yang pertama gempa Jogja, yang kedua banjir di Wasior Papua, yang ketiga tsunami di Mentawai. Lah, 3 bencana ini berurutan dan mendekati Idul Adha. 3 bencana yang berurutan itu mendekati tanggal hari raya Idul Kurban. Kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjih berfatwa, apakah hewan kurban itu diperbolehkan pengalihan dananya diberikan kepada mereka yang terkena bencana atau tidak. Maka majelis tarjih mengatakan, berdalil dengan surah Al-Maidah ayat ke-32, Allah berfirman, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi, siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, faka'an nama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Allah mengatakan, barang siapa yang membunuh satu manusia, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Waman ahyaha, sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan satu manusia saja, faka'an nama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia. Jadi barang siapa yang memelihara kehidupan satu manusia, seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia. Membantu korban yang terkena bencana, sehingga dana hewan korban dialihkan untuk membantu korban bencana, maka seakan-akan dia itu memelihara kehidupan semua manusia. Sedangkan yang namanya korban hukumnya adalah sunnah, sampai-sampai dikatakan Nabi itu sebelum menyembelih korban, beliau berdoa di dalam hadis ini, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma ya Allah, inna hadza anni, sesungguhnya hewan kurban itu dariku, wa amman lam yudhahi min ummati, dan kepada umatku yang belum berkorban. Jadi menjaga kehidupan manusia itu adalah sebuah kewajiban, sedangkan berkorban itu hukumnya adalah sunnah. Kalau ada hukum yang satu sunnah, yang satu wajib, maka lebih didahulukan yang hukumnya adalah wajib. Sehingga Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan seperti ini. Yang pertama, kalau bisa ya berkorban
yang membantu korban bencana. Yang kedua, kalau seandainya hewan korbannya itu belum dibelikan, tetapi uangnya sudah diberikan kepada panitia korban, sebaiknya korbannya dibatalkan, uangnya diminta, lalu diberikan kepada mereka yang terkena bencana alam. Nah, kalau sudah terlanjur dibelikan bagaimana? Ya sudah, maka ya disembelih saja. Jadi saya pernah mendengar cerita dari teman-teman MDMC. Dari MDMC itu yang ngurusi bencana-bencana itu. Ini yang luar biasa. Teman MDMC itu kalau membantu korban bencana itu datang paling duluan, pulang paling akhir. Namun ada sebagian daripada misionaris itu datangnya akhir, pulangnya pun juga akhir. Lah biasanya saat lembaga-lembaga Islam yang sudah kehabisan dana membantu, ini kehabisan dana membantu, itu karena uangnya habis mereka pulang. Lah kadang-kadang yang terakhir itu cuma ada dua, satu misionaris, yang kedua adalah dari MDMC Muhammadiyah. Lah ini kalau seandainya MDMC itu pulangnya lebih dulu, yang masih tersisa adalah misionaris, maka agamanya orang Islam yang terkena bencana di tempat tersebut bisa jadi murtad. Maka dari itu, kenapa kadang-kadang sodakoh memberikan kebaikan uang kepada korban bencana itu penting? Karena kadang-kadang orang-orang Nasrani datang itu terakhir, pulang terakhir agar sukses kegiatan misionarisnya. Nah, maka itu harus dibantu. Jadi kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang permasalahan yaitu tentang kurban. Oke, saya kira sudah jelas. Lembaran ini sudah saya caoskan kepada jenengan semua. Terus PDF-nya sudah saya serahkan kepada Mas Sasongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, monggo Pak Joko. Yang disinggung adalah Profesor Pedro dari Raya Sini, yaitu haji korban dan kornetisasi rendangmu. Ini cara harus efektif karena bisa menjangkau daerah lain. Saya jawab, rendangmu akan dibahas besok Ahad berikutnya. Nah, ini materinya sudah ada tapi belum bisa saya sampaikan. Kalau di dalam ulama sekarang dinamakan kornetisasi hewan kurban. Kalau di Muhammadiyah kondang dengan nama rendangmu. Ngoten nggih? Insya Allah akan dibahas besok. Nah, ada waktunya sendiri. Mungkin ada yang tanya lagi? Mboten wonten? Nggih pun. Oh nggih, monggo Pak. Salam. Dikatakan kita korban untuk orang yang meninggal, contohnya tidak boleh. Kalau kita korban tetapi bolehkah atas nama orang lain, misalnya kita sebagai anak korban atas nama orang tua. Oke. Orang tuanya masih hidup. Oke. Baik. Apa hukumnya berkorban atas nama orang lain tetapi orang tua itu masih hidup? Jawabannya diperbolehkan, asalkan sudah meminta izin kepada orang tersebut. Kalau tidak meminta izin, jika diizinkan tetap dilanjutkan. Tapi kalau tidak diizinkan, maka korbannya tidak sah. Karena korban itu perlu yang namanya niat. Nah, kalau orang itu sudah mengizinkan, maka
ada yang namanya niat. Ngoten nggih? Hukumnya diperbolehkan asal diizinkan. Nggih, ibu-ibu? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanyakan Ustaz, apabila ada pilihan sebetulnya ingin korban, tapi kebetulan saudara bersamaan dengan membayar kuliah anaknya. Ini bagaimana? Pilihannya pilih yang mana? Pada dia keluarnya ini kan dari keadaannya maaf yang mobil dan Nggih, yang kedua. yang kedua, kalau korban, si korban tidak melihat korbannya bagaimana? Oh, nggih. Nggih. Nggih, baik. Yang pertama, orang yang pilih mana antara korban dengan bayar anaknya kuliah. Nah, ini tergantung bayar kuliahnya berapa dulu. Kalau membayar kuliah di kedokteran 15 juta ya lebih baik membayar kuliahnya terlebih dahulu. Nah, terus kalau punya mobil bagaimana? Nah, kadang-kadang di masyarakat itu ada namanya hukum sosial. Secara fikih lebih mendahulukan kewajiban daripada sunnah, yaitu lebih mendahulukan apa? Membayar kuliah daripada kurban. Tetapi di dalam masyarakat sosial kita kadang-kadang menjadi bahan omongan orang lain. Wong duwe mobil, omahe magrong-magrong, montore akeh kok ora korban. Lah maka dari itu sebaiknya agar bisa korban itu keuangannya dimanajemen dengan baik. Mungkin sebulan sekali nabung khusus untuk korban, sebulan sekali kira-kira 300.000 atau 400.000. Lah itu insya Allah bisa. Jadi permasalahannya yaitu permasalahan di manajemen keuangan. Nggih. Secara fikih tidak apa-apa, tapi secara hukum sosial kadang-kadang dadi omongan niku. Lah niku. Lalu yang kedua, kalau yang berkorban tidak melihat bagaimana? Ya tidak apa-apa. Karena memang yang paling afdal yaitu dengan cara melihat. Kalau tidak melihat tidak apa-apa. Ngoten nggih? Nggih. Monggo insyaallah dilanjutkan bil saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.